Setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban yang dianutnya. Itu kan Undang-Undang Pasal 29 ya. Jadi maksudnya adalah hak untuk memilih agamanya. Di situ berhak untuk memeluk agama yang diyakininya, jangan dipenggal. Berhak memeluk agama yang diyakininya. Ya, jadi kalau Anda meyakini bahwa Islam adalah agama yang terbaik buat Anda, ya sudah, Anda punya hak untuk memeluk itu. Kalau Anda meyakini bahwa Sunda Wiwitan adalah agama yang menurut Anda paling baik, ya silakan. Gitu loh. Ya. Berhak memeluk agama yang diyakininya. Gitu ya. Memilih, haknya itu pada memilihnya, bukan tidak beragama atau beragama. Kalau soal beragama, itu kewajiban. Tidak boleh misalnya Anda memilih untuk tidak beragama di Indonesia ini. Tidak boleh Anda memilih untuk komunis misalnya. Ateis. Ya. Karena yang boleh adalah dari sisi memilihnya. Kalau menurut Anda Katolik itu yang paling baik, ya silakan Anda menjadi Katolik. Gitu ya. Berhak untuk memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya itu. Kalau dulu di era Orde Baru kan ada berapa agama tuh? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama satu lagi apa? Konghucu. Konghucu sekarang masuk kan? 6 menjadi sekarang. 5 jadi 6. Tetapi sebenarnya ada yang lain-lain yang meminta juga diakui, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen. Di Sumut itu saya pernah ke Sumut tuh ada agama apa gitu, lupa saya. Ada di Kalimantan ada Keharingan apa. Itu juga harus diakui semuanya. Gitu ya. Jadi itu semua boleh Anda pilih, gitu. Berhak untuk memeluk agama yang diyakini, gitu ya. Berhak memeluk agama yang diyakini. Kalau menurut Anda Kejawen paling baik, ya silakan, gitu. Kalau kata negara, gitu ya. Kata negara. Di situ posisinya. Jadi, ya. Berarti seseorang yang sama sekali tidak mengakui Tuhan siapa? Itu dilarang di sini. Namun, apakah ada Pak seseorang yang dikenai pasal mengenai hal tersebut Pak? Begini ya, pada saat Anda memilih untuk tidak yakin kepada satu agama pun, ya itu boleh-boleh saja asalkan Anda tidak mengajak. Begitu Anda mengajak untuk udahlah nggak usah beragama, nah itu kena tuh, kena, paling tidak Anda kena pasal apa itu di masyarakat itu loh, memancing keributan di masyarakat, apa istilahnya itu, ya seperti itulah. Itu ada kena hukum, Anda kena hukum di situ, setidaknya di situ. Karena ajakan untuk ateis itu pasti akan membuat kondisi di masyarakat jadi tidak stabil. Berarti kalau personal boleh? Silakan aja. Kalau Anda nggak percaya, Anda nggak sholat, Anda nggak punya agama, asal tidak mengajak orang lain ya. Tetapi kalau di KTP biasanya memang harus memilih kan, harus diisi gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Asal Anda tidak, ayo kita lupakan agama gitu ya. Tuhan itu kan justru kita yang menciptakan Tuhan itu nggak ada gitu ya. Ya itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau Anda sendiri percaya, nggak ada Tuhan itu kan hanya buat orang-orang yang lemah aja gitu, untuk menyandarkan diri pada kekuatan yang ini gitu. Padahal tidak ada gitu. Kalau posisi negara itu Anda akan kena pasal kalau ya, penolakan terhadap Tuhan itu Anda sebar-sebarkan gitu. Itu ya. Karena ada pasal 29 gitu ya. Itu ada pasal 29 bahwa ya warga negara Indonesia itu adalah beragama dan berhak menjalankan agamanya itu. Tidak ada pilihan ya. Untuk di ruang publik itu Anda harus memiliki status agama apa. Tetapi khusus keyakinan yang kira-kira akan menimbulkan keresahan, nah itu yang jadi masalah. Misalnya keyakinan terus ada ritualnya yang mengorbankan seseorang atau anak gadis misalnya gitu ya. Nah itu masalahnya di situ gitu. Kalau ada penyimpangan yang seperti itu. Gitu. Tapi menurut saya sih sejauh bahwa keyakinan itu tidak merugikan masyarakat, tidak menimbulkan keonaran, ya
harus dibolehkan ya. Kenapa misalnya Lia Eden itu dihukum? Karena dia memunculkan keonaran, karena dia ngaku itu nabi baru itu gitu ya. Banyak yang tersinggung gitu ya. Ada orang Islam tersinggung, mungkin di Katolik juga tersinggung, kan dia mencampurkan agama itu. Nah, itu yang tidak masuk akal, itu yang jadi masalah gitu. Gitu ya. Kalau seandainya nih di luar pengetahuan kita tiba-tiba ada agama baru yang bisa diterima, ya nggak ada masalah gitu. Asalkan tidak merugikan siapapun gitu ya. Toh urusan kehidupan setelah mati nanti kan masing-masing ya kan. Gitu. Nah, tetapi pada saat ritualnya itu dirasakan mengganggu, nah negara bisa masuk memang. Kasus Lia Eden, kasus siapa lagi itu? Yang baru Pak, Rangga Pak. Rangga. Iya. Siapa namanya? Iya, Oh, Sunda Empire ya. Ya. Saya kira ada ini ya, ada penilaian ya, ada penilainya masyarakat itu sendiri, adat istiadat itu sendiri gitu. Kenapa misalnya Katolik bisa diterima? Ya karena memang tidak ada yang merasa terganggu dengan itu ya. Ya sudah, masing-masing saja kan gitu. Kembali ke masyarakat. Memang nanti tetap akan muncul itu nabi-nabi baru atau apa, itu akan terus saja ada gitu ya. Tapi pada saat dia kemunculannya itu dirasa merugikan satu agama tertentu, tentu akan jadi masalah gitu kan. Itu saja sih gitu ya. Sunda Wiwitan menurut saya tidak jadi masalah gitu ya. Karena itu kepercayaan awal bangsa Indonesia kan, orang Sunda. Kejawen juga kepercayaan awal itu sebelum agama-agama Abrahamistik ini masuk, itu sudah ada, diyakini sudah ada. Ya, kita kan dulu penganut animisme, dinamisme ya. Nah, mereka itu termasuk itu gitu ya. Jadi apapun ya keberadaan mereka harus diakui gitu. Negara yang mempersulit pembuatan KTP buat Sunda Wiwitan, menurut saya sih harus diakhiri. Ya biarkan saja, cantumkan saja bahwa itu kepercayaan gitu ya, Sunda Wiwitan gitu. Karena justru itu kan lebih dulu datangnya, lebih dulu adanya dari agama-agama Abrahamistik gitu ya. Oke, silakan, ada lagi yang ditanyakan?